menyinggung terkait dengan duta kampus atau duta genre. Bisa dijelasin nggak duta itu kayak gimana kegiatannya atau gimana cara seleksinya pada saat itu? Sambil promosi juga ya ini ya. Maksudnya promosi untuk adik-adik aku, maksudnya bukan adik-adik juga, kayak teman-teman aku lah di Fakultas Hukum ini kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Diktum, Dialektika Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada episode kali ini akan ditemani oleh saya Cynthia Riani selaku host, dan narasumber kita kali ini adalah salah satu mahasiswa hukum yang aktif dan berprestasi tentunya, yaitu Kak Melati Putri Supriyatna. Halo Kak Melati. Ya, halo Cynthia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Cynthia sendiri? Alhamdulillah baik. Tema kali ini kan membahas perihal mahasiswa hukum yang produktif. Alasan kakak sendiri kenapa sih memilih fakultas hukum? Iya, berangkat dari tema, kan tema kita membahas terkait mahasiswa yang produktif ya. Berarti sejauh ini alhamdulillah aku terlihat sebagai mahasiswa yang produktif. Nah, untuk alasannya itu sendiri kenapa aku di Fakultas Hukum itu ya karena yang pertama mungkin memang selaras dengan cita-cita aku pada zamannya gitu. Yang sekarang mungkin cita-cita aku sudah berubah gitu kan. Malah sekarang belum tahu, maksudnya tuh kayak belum aku mau di mana nih. Nah, untuk pertama kalinya aku masuk ke Fakultas Hukum itu aku kayak gimana caranya aku bisa lebih menegakkan hukum di Indonesia gitu. Keren banget kan menegakkan hukum gitu kan. Padahal aku belum tahu gitu kan menegakkan hukum itu seperti apa. Tapi ketika aku lihat seperti kayak berita-berita banyak banget kan kayak istilah ada seseorang yang misalnya harusnya mendapatkan perlindungan hukum tapi malah enggak gitu kan. Nah, di situ aku kayak tergerak bagaimana caranya aku bisa menjadi orang yang dapat bukan mengayomi, lebih ke kayak membantu seseorang tersebut untuk mendapatkan hak perlindungannya. Nah, di situ aku kayak enak juga ya kalau misalnya aku jadi advokat gitu. Tapi secara berjalannya waktu di sini aku malah kayak belum mendapatkan jati diri aku sebenarnya gitu. Kayak di satu sisi aku pengen jadi jaksa, di satu sisi aku pengen jadi hakim. Terkadang aku bisa pengen juga menjadi advokat gitu. Nah, di sini kayak ya udahlah aku mungkin untuk sekarang lebih ke fokus dulu aja jalanin kebiasaan aku di sebagai mahasiswa gitu, entah itu dalam organisasi atau dalam akademik. Nah, kayak akademik itu kayak sekarang kan masih kayak bukan penjurusan, istilahnya kayak dipilih untuk minat aku tuh kayak mata kuliah pilihannya tuh ada di pidana atau perdata atau HI atau HTN gitu kan. Berarti aku sekarang memposisikan itu adanya di hukum pidana, yang mana aku nanti mungkin ketika aku masih kokoh atau kekeh gitu ya istilahnya di minat aku sebagai jaksa atau misalnya advokat mungkin. Nah, itu kan bisa jadi kayak nantinya bekal untuk aku juga gitu kan. Mungkin untuk sekarang aku motivasinya kayak kenapa pengen jadi di Fakultas Hukum mungkin ya itu salah satunya karena awalnya mungkin selaras dengan cita-cita aku, tapi untuk sekarang ya aku menikmati aja gitu karena belum tahu juga nanti cita-cita aku seperti apa. Kurang lebih sama sih ya Teh yang Teh rasain sama yang biasa mahasiswa sekarang rasain, karena pada dasarnya kadang seorang itu pendiriannya nggak kokoh gitu, berubah-ubah ya, berubah-ubah kadang seiring berjalannya waktu itu, kadang pingin kesini pingin ke situ. Terus yang pingin Cynthia tanyain itu yang pertama kali Teteh rasain pas pertama kali kuliah di hukum itu apa sih? Kuliah di Fakultas Hukum ya, yang Bumi gitu kan ya di sini. Nah, yang pertama aku rasain itu kayak aku bisa bertemu sama teman-teman gitu di kayak maksudnya nggak di daerah Sukabumi juga gitu. Kan biasanya ketika kalau sekolah SMA aku pasti ketemunya sama orang yang ada di sekitaran situ gitu kan. Tapi ketika aku masuk ke perkuliahan aku bisa bertemu sama orang yang kayak dari luar Sukabumi gitu loh. Jadi kayak punya banyak teman, dan tentunya aku ketika masuk kuliah hukum itu aku bisa lebih tahu gimana caranya kita dapat mengendalikan diri gitu. Karena dengan belajar hukum kita pasti tahu dong kalau misalnya ada sesuatu aturan atau apapun itu tentang terkait suatu hal, pasti kita tahu kayak jalannya untuk menangani masalah tersebut itu seperti apa. Dan di situ kayak aku bisa iya bener ya, ketika aku belajar hukum aku lebih kayak bisa mengenal diri aku sendiri. Berarti memang passion aku di hukum gitu, bukan di hukum ya di Fakultas Hukum maksudnya seperti itu. Terus aku mau nanya nih terkait kesan pertama kali pas kuliah di sini gimana? Nah, kalau kesan pertama kali di sini kan aku dari seluruh rangkaian dari Mastaka gitu kan, dulu aku zamannya offline ya. Mungkin sekarang karena masih corona ya jadi online.
apalin tuh kayak dari benar-benar mastaka tuh yang namanya masa taaruf dan keakraban universitas gitu kan, berarti berkumpulnya semua orang dari bermacam-macam fakultas gitu kan. Aku tidak hanya dari hukum aja gitu. Di situ aku kayak bisa saling mengenal gitu, oh kamu dari fakultas pendidikan, kayak terus ekonomi gitu kan. Di situ kayak kesannya tuh kayak ih enak banget gitu kan, maksudnya bisa kenal sama semua fakultas. Nah masuk lagi ke ranahnya fakultas, ada yang namanya maspa, masa taruh fakultas, masa keakraban fakultas gitu kan. Di situ kayak oh lebih mendalam lagi, di sini lebih intim gitu. Maksudnya tuh intim itu inti dari mahasiswa baru untuk fakultas hukum gitu. Di situ kesannya emang seneng banget dan kayak ketemu teman-teman yang emang kadang ada juga teman yang dulunya satu SMP gitu loh, karena emang terkadang orang tuh lebih memilih di kuliah di dekat dengan rumahnya gitu, kayak ih dia teman SMP aku gitu, kayak seneng aja gitu, kayak ketemu teman-teman kecil gitu, kayak ya seneng gitu, kayak kesannya untuk lebih ke akademiknya mungkin aku kayak lebih tahu juga tentang belajar hukum yang sesungguhnya itu seperti apa gitu, karena dosen-dosennya juga luar biasa gitu. Iya betul sekali. Mungkin yang kita rasain agak berbeda dengan yang angkatan Cynthia, karena kan angkatan Cynthia online, jadi kurang kenal lah sama fakultas lain itu sih yang kurang mungkin dari online ya. Baik, berbicara terkait dengan tema nih Kak, kan tema yang sekarang itu produktif. Iya. Coba tolong dijelasin Kak, apa sih yang menurut Kakak produktif itu apa? Sebenarnya mungkin kayak setiap orang juga punya punya catatan masing-masing untuk dirinya sendiri gitu, dari mulai misalnya ketika kita bangun sampai tertidur pun mungkin di otak kalian pun pasti sudah tersimpan gitu, apa yang harus aku lakukan dan apa yang harus aku selesaikan gitu. Nah di sini produktifnya itu aku memang kayak bukan menempatkan diri aku sebagai seseorang yang produktif, tapi ketika aku bisa untuk menyelesaikannya dan memang aku sudah menyusun waktunya gitu, ketika tidak dicatat secara secara terlihat gitu, aku yang jam segini harus begini, jam segini harus begini, tapi kita tuh kalau misalnya udah punya kegiatan tuh kayak udah tersusun di otak tuh, nanti ketika aku bangun harus seperti ini, nanti mau tidur ini aku misalnya sekarang jam 7 aku menyelesaikan pekerjaan rumah, ketika aku nanti jam 10 aku harus menyelesaikan misalnya tugas. Nah di situ kan pasti ada tuh kata yang emang kata kegiatan yang memang tidak ada yang kosong gitu, jadi selalu terus menerus terganti oleh kegiatan yang yang menjadi kebiasaan kita. Nah di situ mungkin tercap atau terlabel bahwa itu tuh yang dinamakan produktif. Menurut aku seperti itu. Jadi produktif itu memang kegiatan yang memang sesuatunya tertata gitu. Kalau aku sendiri sih berangkat dari kata produktif ini ya, di kamar aku sendiri tuh kayak ada dari SMA sih khususnya. Dari SMA itu aku udah nempelin kayak bikin sendiri iseng-iseng gitu kan, kayak biar caranya aku mencapai target yang aku inginkan gitu. Di situ tuh ada kayak bukan time schedule ya bisa mirip-mirip seperti itulah, kayak misalnya jam segini aku harus bangun, lanjut selang jam berikutnya aku harus makan, harus ini, jadi semuanya ada di kamar aku. Tapi terkadang aku nggak sesuai sama itu, tapi meskipun nggak sesuai karena memang udah menjadi kebiasaan, jadi di otak aku tuh kayak udah tersetting gitu loh, kayak aku ini gitu. Mungkin setiap orang pun memiliki kata artian produktif masing-masing gitu kan, berbeda-beda. Nah mungkin untuk aku sendiri produktif yang aku alamin itu ya seperti itu, kita bisa membagi waktu bagaimana kita harus dan bagaimana kita akan gitu. Ketika kita akan melakukan sesuatu ya berarti ya baru rencana, ketika kita harus ya berarti kan itu sudah terencana dari awal. Itu mungkin yang menurut aku produktif itu seperti itu, dan dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. Berarti kayak memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya bisa seperti itu gitu. Menurut Kamel nih, pendapat Kamel terkait dengan mahasiswa yang kupu-kupu itu seperti apa? Kalau bagi aku sendiri kan ada istilah kupu-kupu dan kura-kura ya. Menurut aku itu nggak masalah, mau kamu kupu-kupu, mau kamu kura-kura gitu kan, itu nggak menjadi masalah gitu. Karena yang memang yang intinya kalau misalnya suatu mesin atau suatu sistem kan ada pengaturannya, ada pengoperasiannya. Nah ketika misalnya kalian kupu-kupu atau kura-kura, tetap kan yang jadi operasiannya atau sistemnya itu diri kita sendiri. Misalnya kita memilih untuk sebagai mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang kan kita nggak tahu di rumahnya dia, misalnya bisa aja di rumahnya dia punya kegiatan seperti sering ikutan seminar nasional misalnya, seperti itu kan berarti nggak ada salahnya dong dia selalu kuliah pulang, atau misalnya dia kuliah pulang untuk mengerjakan suatu pekerjaan rumah yang memang
tidak bisa ditinggalkan, kan kita nggak tahu juga kan, kecuali kupu-kupu dalam artian kuliah pulang yang memang habitnya itu jelek, itu kebiasaannya itu kayak kuliah pulang tidur ya itu yang memang tidak dibenarkan. Mungkin ada beberapa orang yang memang menempatkan kupu-kupu itu di satu sisi, ketika misalnya kuliah pulangnya itu ya aku pulang, ya udah pulang, aku punya kegiatan, misalnya aku seorang pengisi loh, aku seorang pembicara gitu. Nah itu mungkin patut diacungi jempol, dan memang ya kita bisa mengartikan bahwa kupu-kupu seperti itulah yang memang kita bukan harus tanamkan, ya bisa dicontoh gitu kalau kupu-kupunya seperti itu gitu. Mungkin kayak don't judge a book by its cover dengan mahasiswa kupu-kupu. Iya gitu, jangan kita bisa menafsirkan bahwa dia mah orangnya kupu-kupu loh, maksudnya kuliah pulang habis jam kuliah dia pulang, kan nggak tahu kita juga dia di rumahnya seperti apa gitu loh, mungkin kegiatannya lebih bagus dari kita gitu kan, nggak tahu gitu. Selama Kamel kuliah di UMI ini, apa sih kegiatan yang Kamel lakukan, kayak organisasi yang Kamel ikuti kayak gitu? Kalau untuk organisasi itu sendiri, dari awal nih, pas waktu awal aku pernah ikut juga di magang BMFH waktu masih maba, kan dibuka tuh kayak magang. Itu aku ikutan, nah selama mungkin setahun. Lalu aku ikut himpunan mahasiswa ilmu hukum. Setelah ikut himpunan mahasiswa ilmu hukum, berarti baru selesai itu kemarin kan ya, 2020 tuh 2020 selesai himpunan. Nah 2020 juga aku sempat ikutan yang diadakan oleh kampus, itu duta kampus. Jadi di situ ada yang namanya duta kampus UMI. Nah di situ aku ikut di tahun 2020. Nah ketika penyeleksian aku ikut dan akhirnya aku mendapatkan sebagai duta atribut duta genre Kota Sukabumi gitu. Nah kenapa itu bisa menjadi duta genre Kota Sukabumi? Karena pada waktu itu kita bekerja sama dengan dinas terkait, itu dinas DP2 ke BP3A atau yang dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Sukabumi gitu. Itu kerjasama dan melahirkan sebuah duta. Kalau untuk duta kampusnya sendiri itu ada duta terpilih, duta kampus UMI, dan aku bisa dibilang merangkap gitu antara duta kampus UMI dan duta genre Kota Sukabumi gitu. Itu di 2020. Nah lalu kegiatan lagi di 2020 tuh sampai pada akhirnya kan itu bukan sempat juga sih, memang corona gitu kan, kayak kegiatan tuh kayak masih kebanyakan di online gitu kan. Nah aku emang juga sering ikutan volunteer gitu, kayak waktu itu ikutan volunteer di Jabar Bergerak Zilenial. Kayak aku orangnya emang iseng gitu loh, kayak lihat di beranda Instagram ada ini, aku orangnya suka pengen ikut nyoba gitu, meskipun memang aku nggak tahu gitu maksudnya mampu atau enggak, tapi ya udah gitu kan, kita berangkat dari mencoba yang akhirnya terbiasa dan mungkin kita mampu gitu kan untuk menyelesaikannya. Nah dari situ aku kayak 2020 terus 2021 aku ikut organisasi di kampus lagi terkait DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah sebelumnya aku ikut juga itu di 2019 tuh ikut PIKM Surya Remaja. Mungkin kalian agak abu-abu tentang PIKM karena memang PIKM Pusat Informasi Konseling Mahasiswa itu kayak maksudnya memang dulu itu kurang dikenali oleh banyak orang gitu, seperti itu. Terus habis itu sekarang mungkin kegiatan sekarang tahun 2022 ya, dari 2021 itu aku ikutan juga yang program MBKM itu yang ikut pertukaran mahasiswa, terus ikutan KMMI, terus apalagi ya lupa. Nah ikut magang juga waktu itu, tapi pengumumannya pas waktu magang itu berbarengan sama pertukaran mahasiswa. Waktu itu sempat aku daftar magang di DPR RI. Nah waktu itu pengumumannya itu bareng sama pertukaran. Ketika aku memilih, dan ya memang ada beberapa hal yang emang sehingga akhirnya aku memilih pertukaran. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang pengen juga gitu kan magang. Nah mungkin kegiatan aku lupa juga gitu kan karena memang terus dijalani gitu kan, ya mungkin segitu. Kayak yang sekarang mungkin aku sekarang masih pertukaran di Universitas Islam Riau, dan tapi sayangnya daring gitu kan, jadi sama-sama juga gitu kuliah di UMI daring, di Riau juga daring, tapi ikut juga di kampus mitra kayak UI, Untag, terus Sutomo, Unida, dan udah sama UIR gitu, jadi 4, sama UMI jadi 5 gitu kan, padat banget gitu kan, kayak ya gimana caranya aku bisa membagi waktu gitu. Tapi ketika kamu bisa dan terbiasa, tapi pasti jalan-jalan aja gitu. Dan mungkin
tukaran KMMI gitu kan, kayak hampir mau meledak gitu. Tapi dinikmati, dijalanin sampai seimbang antara duta kampus terus sama pertukaran. Pokoknya kayak mau pecah meledak, tapi ya udah kan ini aku niatnya ya aku pengen, aku mau, ya otomatis berarti resikonya seperti itu loh. Jadi itu dong gitu kan. Jadi kayak kita tuh harus kayak ya udah gitu, kayak di otak aku tuh kayak ya kamu udah ngambil ini, kenapa kamu harus tinggalin gitu. Ya udah oke, ayo bangun gitu. Ketika aku kayak merasa ya Allah capek gitu, tapi kalau misalnya bukan aku ya siapa lagi gitu, maksudnya kan untuk aku juga sendiri. Seperti itu sih kalau kegiatan aku. Berarti luar biasa banget ya, selama kurang lebih belajar di UMI kurang lebih 2 tahun udah banyak banget kegiatan yang kamu lakuin Ya. benar-benar produktif seperti tema yang kita ambil. Amin, insya Allah ya. Tapi kan setiap orang juga pasti produktif dengan caranya masing-masing gitu kan. Baik, tadi kan Kamel menyinggung terkait dengan duta kampus atau duta genre. Bisa dijelasin nggak duta itu kayak gimana kegiatannya atau gimana cara seleksinya pada saat itu? Sambil promosi juga ya ini ya. Maksudnya promosi untuk adik-adik aku, maksudnya bukan adik-adik juga, kayak teman-teman aku lah di Fakultas Hukum ini, kayak ayo dong ikut gitu kan. Maksudnya kayak teman-teman di rumah ada yang mau ikutan iya, di gitu, duta kan. kampus. Iya, jadi kayak ayo gitu. Maksudnya tuh kayak kalian juga bisa gitu. Di sini yang maksudnya kebetulan aja yang dipanggil yang produktifnya aku kan, tapi siapa tahu dari kalian juga banyak yang lebih produktif dari aku gitu kan. Mungkin untuk duta kampus itu sendiri kayak duta yang memang kegiatannya itu atau acaranya itu diadakan oleh kampus gitu kan, di bawah naungan kemahasiswaan gitu loh sekarang itu. Nah pada zamannya aku itu di bawah BEM Univ gitu, untuk sekarang adanya di bawah kemahasiswaan. Nah apa sih duta itu? Nah di duta itu kita pasti kayak belajar bagaimana kita misalnya yang paling utama sih terkait misalnya duta kampus terpilih misalnya. Duta kampus terpilih itu kita mempunyai kemampuan apa atau misalnya tugasnya apa. Nah kan sebelum perjalanan menjadi duta itu kan pasti adanya namanya penjaringan atau proses seleksi, yang mana itu menentukan kita nanti cocoknya di duta apa gitu. Nah ketika misalnya di duta kampus itu sendiri ada duta terpilih, ya berarti itu ketika kita masuk ke dutanya itu sendiri ya berarti kita mempunyai kelebihan umum gitu. Nah ketika kita menjadi duta atribut, kayak saya sendiri gitu, aku sendiri gitu melatih di duta genre Kota Sukabumi itu, karena aku berarti posisi bidangnya ada di generasi remaja gitu, kayak aku mampunya di situ gitu kan. Nah ketika ada duta kampus, nah itu mungkin proses seleksinya nanti bisa dicek juga kan di Instagramnya gitu kan, di duta kampus UMI bisa dicari-cari lah oleh teman-teman semua. Lalu untuk duta genre kotanya itu lebih ke bagian generasi remajanya, yang mana kita di bawah naungan BKKBN gitu. Nah nanti ketika kita udah menjadi duta genre Kota Sukabumi, nanti kita ikut lagi ajang kayak penganugerahan lagi, kayak tapi nggak cuma kayak datang misalnya tingkat di provinsi gitu, tingkat Jawa Barat kan kita di Jawa Barat cuman kayak bawa nama Kota Sukabumi nggak gitu, tapi kita melalui tahapan-tahapan lagi kayak tes-tes misalnya terkait kesehatan, pokoknya seputar remaja deh, kesehatan remaja kayak proyek kayak gitu-gitu pokoknya seperti itu. Jadi ada perbedaannya tentu ya. Nah untuk sekarang mungkin kayak ada istilah mahasiswa berprestasi, otomatis kan itu kayak cuman nggak di satu lingkup, kayak aku cuman bisanya di bidang A gitu, sedangkan mawapres itu kan harus melingkupi semua bidang gitu, kayak bisa di ABCD dan wawasannya tuh luas. Nah mungkin ketika kita sudah ikut di duta kampus itu sendiri, mungkin nanti kita akan bisa ikut juga di mawapres seperti itu, kayak bisa bersaing lagi lah gitu, berkompetisi gitu, berkompetisi. Mungkin dari teman-teman semua nih banyak yang belum tahu duta di Sukabumi itu ada duta apa aja. Bisa tolong dijelasin nggak Kak, untuk duta di Kota Sukabumi itu ada duta apa aja sih? Sebenarnya untuk duta di Sukabumi itu kayaknya banyak gitu ya, karena duta pariwisata pun sekarang kan sebutannya Mojang Jajaka ya. Nah itu mungkin termasuk sebagai duta juga gitu, yang mana duta itu kayak icon gitu loh, tapi bukan hanya sekedar icon gitu loh, tapi kayak ini loh orang yang memang dijagokan di bidangnya gitu, seperti itu. Jadi duta itu yang aku tahu gitu ya, ada duta genre, ada duta baca, terus duta kewirausahaan, duta koperasi, lalu duta pendidikan, terus ada duta pariwisata yang tadi Mojang Jajaka gitu kan, duta baca juga ada, terus duta
apalagi ya banyak deh kayaknya, cuma yang tahu aku segitu sih. Mungkin kita sendiri bisa menggali ya, Iya. karena kan banyak juga sekarang kan kita kayak Instagram bisa cari tahu sendiri. Ya kalau ketika kita udah niat kayak ingin berkembang dan ingin menggebrak suatu perubahan yang berbeda dari orang lain, mungkin kita pasti ada niatan untuk mencari. Iya. Apa sih motivasi kakak untuk memiliki banyak kegiatan tersebut? Gini loh, kayak aku kan maksudnya orangnya dibilang ekstrovert ya enggak gitu kan, ya kadang bisa memposisikan lah, kadang bisa menjadi introvert dan kadang bisa menjadi ekstrovert gitu kan. Nah ketika aku misalnya motivasi untuk mengikuti banyak bidang, aku berpikir seperti ini loh, aku sekarang menjadi seorang mahasiswa yang mana memang di sini tuh kayak pengumpulan pundi-pundi pengalaman gitu loh. Ya kapan lagi gitu, karena setelah ini jenjang kita akan lebih berat gitu. Di dunia pekerjaan itu kan kita mungkin lebih terfokus kepada suatu pekerjaan yang kita kita kerjakan gitu. Gak bisa kita kayak aku menjadi misalnya seorang advokat, aku ikut ini itu ya memang bisa, memang bagus, tapi ketika itu kita pasti beban kita tuh mungkin ketika dewasa akan lebih bertambah kan. Ketika kita sudah mempunyai pekerjaan mungkin bebannya memang akan lebih berat dan tanggung jawabnya pun lebih besar gitu. Nah mumpung sekarang aku menjadi statusnya masih menjadi mahasiswa, di situ kan mahasiswa itu ladang-ladangnya orang aktif-aktifnya orang lah gitu, ladang-ladangnya orang untuk mencari pengalaman gitu. Jadi di situ aku berpikir kayaknya maksudnya untuk satu pengalaman aja itu nggak cukup deh gitu. Kayaknya di situ aku harus kayak banyak pengalaman, dan ketika aku misalnya pun bercerita sama orang tua aku gitu, kata orang tua aku gini gitu kan, iya ayo mumpung masih muda, kapan lagi gitu kan, kayak ya udah mumpung masih muda, masih sehat dan masih punya keinginan, dan keinginan itu kan cepet turunnya gitu loh, mumpung masih keinginannya masih power gitu, ya udah ayo ikut gitu, kapan lagi. Nah di situ aku kayak berpikir untuk oh iya bener, kalau misalnya nggak sekarang kapan lagi gitu, mumpung akunya mau. Kan kalau dari kata mau tuh kayak memang yakin, dari yakin pasti bisa gitu loh. Dari situ aku kayak oh ya udah aku ikut, oke. Dan terkadang aku pun berpikir seperti ini loh, ketika aku sudah mengikuti satu, terkadang aku suka mikir juga pengen juga ikut itu, dan di situ mungkin posisinya kayak aku terkadang bimbang juga gitu, malah yang ada jatuhnya kayak ini mau itu mau. Nah harusnya itu jangan seperti itu gitu, malah kayak membebankan diri sendiri gitu. Ketika kita mau ya udah selesaikan satu dulu dan baru kita ikut yang lain ya, terkecuali kalau kita memang bisa membagi waktu gitu. Kita misalnya ikut 4 organisasi atau 4 komunitas gitu. Nah kita mungkin di situ kayak berbarengan, asal kita bisa bagi waktu, tapi pasti oke aja jalan gitu, kayak gitu sih. Intinya memanfaatkan masa muda untuk hal yang lebih positif lagi. Ya gitu, seperti itu. Karena kan masa muda nggak bisa diulangi kan. Nah itu. Menurut Kamel nih, ada nggak sih perbedaan yang mencolok antara mahasiswa yang produktif dan yang nggak produktif? Kalau untuk perbedaan kan mungkin itu lebih ke jatuhnya lebih ke kayak pendapat diri sendiri gitu kan, dari sudut pandang kacamata aku sendiri gitu kan. Ya mungkin perbedaannya di sini kita bisa lihat ketika kita bertemu sama orang yang produktif. Aku misalnya bertemu sama orang yang produktif, sama teman aku, dan aku misalnya leyeh-leyeh gitu. Ini mencontohkan aku pribadi gitu kan. Ketika aku misalnya leyeh-leyeh dan teman aku lebih produktif dari aku, pasti berasa kayak lebih tertinggalnya tuh. Kayak dia udah sampai mana, sedangkan aku masih di sini gitu. Ya memang maksudnya untuk mencapai garis finish itu tidak harus secepat itu gitu. Karena setiap orang tuh mempunyai caranya masing-masing. Tapi ketika dalam hal membedakan, kita juga pasti bisa membedakan gitu antara yang produktif dan tidak gitu. Ketika orang yang produktif pasti dia tuh kayak lebih memiliki nilai kemauan yang tinggi dibanding yang gak produktif. Ketika misalnya yang produktif itu ketika misalnya dikasih tugas 1 kali, dia pasti ketagihan gitu. Bukan istilah ketagihan mau lagi gitu ya. Jadi kayak gimana ya, ketika dikasih tugas dia pasti ya oke gitu, oke. Tapi ketika kita yang emang gak produktif dan gak terbiasa, pasti di situ kayak tugas lagi masih gitu kan kita mikirnya. Ya manusiawi, aku juga pasti kayak gitu. Cuman ya membedakannya seperti itu. Dan mungkin ketika aku lihat nih ketika aku malas-malasan sekarang dan teman aku yang sangat sudah bergerak dari awal, mungkin kita akan ketinggalan beberapa tahapan, tapi yang memang tidak menutup kemungkinan gitu. Bisa aja yang diem atau yang lebih giat, misalnya lebih yang nyampe finish duluan, yang diem gitu kan. Cuma secara realistisnya gitu, ketika orang yang produktif mungkin dia akan secara mudah untuk mendapatkan sesuatu di
diem, gimana caranya kita mendapatkan sesuatu ketika kitanya tidak bergerak gitu loh. Kayak ya bergerak itu dalam artian gimana caranya kita mendapatkan sesuatu itu dengan apa gitu. Ya terus gitu. Apa sih benefit yang kakak rasain selama menjadi mahasiswa yang produktif? Ya kalau misalnya apa ya, benefit untuk aku itu ya aku mungkin bisa nambah relasi, kayak jaringan juga kan. Aku nggak cuma kenal anak Umi doang gitu kan, bisa kenal dari luar Jawa Barat, dari mana-mana. Itu berkat kemauan aku gitu loh. Aku mengikuti sesuatu karena kemauan dan akhirnya aku dipertemukan dengan seseorang gitu. Di situ juga kan kita kayak ada kegiatan ini nih. Nah aku kan kadang bingung mau tanya siapa, dan ketika aku sudah pernah mengikuti ajang yang lain dan di situ bertemu lagi kan kita bisa tukar gitu loh, tukar pikiran gitu, sharing kayak aku ada ini gitu kan. Di situ kayak jadi bener ya, ketika kita misalnya mengikuti sesuatu kegiatan atau yang positif atau apapun itu gitu, kita bisa menambah jaringan itu memang benar gitu. Jadi akses untuk kemanapun kita udah tahu gitu. Ketika kita ingin menjadi sesuatu ya kita istilahnya ada orang dalam, tapi ya maksudnya orang dalamnya ke hal yang positif gitu. Kenalan itu tetap maksudnya kita ketika akan mencapai suatu titik tersebut kita harus melakukan suatu hal dulu gitu, nggak cuma masuk. Tapi ketika kita misalnya ketemu di organisasi yang lain dan kita udah punya jaringan di situ tuh kayak informasi itu mudah diserap gitu, kayak nyampe gitu langsung. Dan benefit selain itu tuh kita ya mudah mendapatkan selain branding diri sendiri, kayak bisa Melati gitu, kayak aku tahu Melati itu yang ini loh orangnya gitu, dia ikut ini kan. Di situ kita punya nilai lebih dong. Aku bisa dikenal sama teman-teman gitu. Dan di samping itu mungkin untuk diri pribadi akunya ya aku bisa mendapatkan ilmu dan pendidikan, karena mungkin investasi pendidikan itu lebih penting untuk kita gitu. Karena misalnya pendidikan itu tidak akan ada habisnya gitu, sampai mungkin nanti mau juga kan masih akan menempel gitu. Sedangkan misalnya uang kan ternilai ya, bisa habis kapan aja gitu. Misalnya kita pengen ngabisin uang sekarang gitu, bisa habis kan. Tapi ketika misalnya kita mendapatkan wawasan pendidikan, sampai kapanpun kita pasti nempel gitu loh sama orang-orangnya pun, kayak jaringannya. Aku misalnya nanti mau bertemu sama si orang yang di bagian BKKBN ada ini, terus aku misalnya di DPM ada ini kan. Di situ kayak mempermudah jalur kayak misalnya sharing atau apa gitu. Di situ mungkin benefitnya kayak gitu. Kalau untuk masalah uang ya insya Allah ketika kalian ada keinginan dan mau untuk bekerja, pasti ya itulah nggak akan sia-sia gitu loh. Menambah relasi dan juga pengalaman sih ya, karena menurut aku pengalaman itu pasti paling penting. Iya betul, seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dan sekaligus untuk menutup sesi podcast episode kali ini, mau minta saran dan motivasi biar teman-teman di rumah mungkin jadi tergerak hatinya untuk jadi mahasiswa yang produktif. Boleh Kak? Tolong kiat-kiat pesan dari aku gitu kan, gimana caranya. Nah mungkin dari aku pesannya, ketika kalian mau mencoba ya cobalah gitu. Tapi ketika kalian ingin mencoba tapi setengah-setengah, mending gak usah. Kalau dari diri aku pribadi gitu kan. Tapi ketika kalian udah muncul nih benih, kayak misalnya ketika kita mau, berarti kan di situ kayak udah ada niat dari hati dong, kayak kita tuh mau. Nah di situ kalian harus kayak ayo kayak bagaimana caranya kita harus membangkitkan diri kita sendiri, jangan diayu-ayu sama teman kalian sendiri gitu. Tapi kalian harus membuat gebrakan itu tuh untuk diri sendiri gitu. Kayak misalnya aku selalu menerapkan dalam hidup aku tuh kayak kun fayakun gitu, kayak terjadilah maka terjadilah, itu kan sesuai kehendak Allah gitu. Meskipun kayak yang menjalaninya kita, tapi ketika kita misalnya sudah yakin dan percaya sama Allah bahwa kita mampu, kita pasti disitu dipermudah. Dan jangan lupa ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus meminta doa restu orang tua gitu. Kayak contoh hal kecilnya, kita mau ulangan aja, kayak bilang gitu sama mama atau ayah, "Ma doain ya, aku mau ulangan." Atau misalnya kan kita kayak gagal sesuatu itu mungkin terjadi dari diri kita sendiri gitu kan ya, yang terkadang kesalahannya itu misalnya kita pernah menyakiti diri seseorang gitu. Ketika itu ya kita sadar duluan gitu loh, kayak misalnya takut ada salah ke orang tua, kayak minta maaf terlebih dahulu sama orang tua. Nah di situ mungkin jalan-jalan untuk kemana-mana kita mencapai sesuatu tuh kayak dipermudah gitu. Kayak berasa banget untuk diri aku sendiri ketika akan melakukan sesuatu, aku selalu kayak
minta doa sama orang tua, sama kakak gitu kan. Dan bahkan ketika aku pulang dari manapun aku selalu bercerita, dan di situ mungkin kayak timbul untuk kayak yang asalnya kita gak tahu mau apa, dan pasti timbul dari kayak curhatan-curhatan itu. Jadi pesan-pesan dan kiat-kiatnya pasti muncul dari kita sendiri, bagaimana kita akan melakukan sesuatu dan bagaimana kita harus melakukan sesuatu itu muncul dari kita sendiri. Ketika kita mau ya pasti mau gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang di rumah gitu ya, maksudnya yang menonton kali ini, podcast kali ini, jangan pernah takut untuk mencoba gitu, karena memang kegagalan itu pasti ada dan pasti nyata, dan itu ya sebuah resiko gitu. Ketika kita memang mau melakukan sesuatu ya kalau belum gagal itu kayaknya hal yang emang apa ya, garing gitulah, kayak bumbunya tuh kurang kalau nggak gagal dulu gitu. Tapi ya memang kalau misalnya ketika kalian mulus jalannya ya alhamdulillah gitu. Jadi jangan pernah takut mencoba. Berarti kuncinya adalah yakin, percaya, mau mencoba, dan restu orang tua. Nah betul banget, itu paket komplit ya. Mungkin sekian ya teman-teman buat podcast kali ini. Makasih Kamel Iya, udah sama-sama. berkenan untuk hadir di Diktum kali Ya ini. makasih juga Cynthia, dan semoga selalu produktif juga untuk Cynthia. Baik, amin. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Cynthia Diani dan narasumber beserta tim di balik layar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.